Rapat paripurna penyampaian keputusan DPRD Kabupaten Cilacap tentang rekomendasi DPRD Cilacap terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Cilacap tahun 2022 dari Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat kepada pejabat Bupati Cilacap Yunita Dias Seminar berlangsung dalam rapat paripurna di gedung DPRD Cilacap Minggu 16 April 2023. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Saiful Mustain. Pejabat Bupati Cilacap Yunita Dias Seminar mengatakan bahwa rekomendasi yang diberikan sangat membangun. Itu semua merupakan masukan, saran dan kritik untuk menciptakan pemerintah yang bersih, akuntabel, serta bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut beliau, substansinya adalah bagaimana pemerintah mempunyai acuan untuk ke depan dalam menjalankan pemerintahan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Rekomendasi DPRD Cilacap terhadap LKPJ Bupati Cilacap tahun 2022 yang dibacakan dalam sidang, salah satu faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pemerintah Cilacap dikarenakan tidak adanya akurasi database di banyak sektor. Karena dalam penempatan pejabat masih terindikasi menggunakan budaya Wani Piro dan belum berpedoman pada the right man on the right place. Sedang PJ Bupati mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan good government dimulai dari rekrutmen. Sejak beliau menjabat menjadi PJ Bupati, sudah mulai melakukan rekrutmen secara objektif dengan komputer assisted test, CAT, serta wawancara. Seperti yang sudah dilakukan untuk Blut RSUD, PJ Bupati menegaskan hingga sampai saat ini tidak ada titipan. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nur Hidayat mengatakan bahwa pansus kali ini sangat kritis. Ini adalah tugas regulasi. Diharapkan nantinya akan terbentuk fondasi yang kuat dalam membangun Cilacap dengan tujuan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cilacap. Dan itu sudah dilakukan oleh PJ Bupati dimulai dari rekrutmen di RSUD kemarin. Pihaknya berharap dengan adanya evaluasi dari DPRD, PJ Bupati bisa memperbaiki sistem. Tadi sudah dijelaskan bahwa rekomendasi kan dimulai dari visi misi ya, tujuan, indikator sasaran sampai pada praktek realisasi realisasi anggaran maupun kinerja di masing-masing OPJ luar biasa. Apa yang disampaikan secara detail ya, jadi detail sekali, angka-angka juga sudah ada dan menurut saya substansinya adalah bagaimana pemerintahan itu punya tata kelola yang baik. Tentu dalam hal ini saya berterima kasih untuk ke depan menjadi acuan kita karena ketika ini ada masukan yang cukup banyak, nanti ke depan harapannya harus lebih baik ya dari segala aspek. Jadi tadi Pak Ketua Pansus membacakan, dibantu oleh teman Pansus yang lain secara detail menyampaikan ada 13 halaman rekomendasi dan fakta yang ada di tahun 2022. Faktornya tadi ketidaktepatan ke personel Ibu, rank man dan rank base. Ya, itu salah satu kan dari awal pada saat saya datang ke sini. Kalau kita mau bicara good governance, yang pertama adalah rekrutmen yang benar. Dan kemarin kita lakukan untuk di Rumah Sakit Cilacap sudah mulai, Pak Ketua. Jadi rekrutmen BLUD dengan CAT melalui provinsi dan kemudian menggunakan wawancara dan tes di provinsi juga. Alhamdulillah nggak ada yang titip ke saya. Artinya sudah ada kesadaran yang luar biasa karena indikasinya sebenarnya itu aja. Kalau ada yang masih Bu nitip, itu artinya statement dan gerakan saya masih belum tercapai. Dan saya menanyakan juga ke teman-teman di rumah sakit, alhamdulillah tidak ada hal-hal yang kemudian membuat mereka bingung karena takut ada titipan-titipan. Kira-kira begitu. Oke? Pansusnya ngomongnya aja sampai hampir nangis ya. Artinya apa? Harapan. Masa kok gini aja? Enggak lah, ini ada Bu PJ. Besok SOTK sudah disuguhkan. SOTK nanti sebelum RKPD pasti akan diisi. Maka berangkat dari rekrutmen dulu. Kalau udah rekrutmen bagus ya, nggak ada titip, nggak ada subjektivitas, nanti akan muncul orang itu punya database. Pasti akan perencanaan bagus.
Kalau udah perencanaan bagus, progresnya, targetnya mesti jelas. Kalau ini RPD bisa tercapai, sehingga harapannya teman-teman ini gembira sekali. Sampai pansus itu waktunya tidak sampai 30 hari, siang malam terus menghitung itu karena apa? Memberikan rekomendasi. Supaya apa? Supaya ke depan pondasi yang fundamental ini berkaitan pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Cilacap bisa tercapai tujuannya, cita-citanya. Begitu ya. Jadi ini pansus dan DPRD itu dengan segala maaf hari ini kritis luar biasa karena sekali lagi diberi tugas oleh regulasi untuk memberikan rekomendasi. Maka dari itu harapannya ada di pundak penjabat bupati, dan kenapa pada sekali lagi ini teman-teman semangat karena melihat di pundak PJ Bupati ini sepertinya ada secercah harapan. Gitu. Oke? LKPJ untuk tahun ini memang LKPJ tidak seperti tahun-tahun berikutnya sebelumnya. Ya, karena LKPJ ini merupakan LKPJ di akhir ya RPJMD 2017-2022. Maka penekanan kita, pressure kita, evaluasi kita begitu tajam. Nah, maka salah satunya itu kita melihat dari sisi perencanaan. Kita evaluasi RPJMD ya, itu ternyata memang kurang komprehensif dan memang tidak semuanya terakomodir. Salah satunya adalah indikator-indikator itu yang kemudian di sana tidak ada indikator yang menempatkan posisi guna menuju tercapainya sukses RPJMD 2022. Terus yang kedua, capaian kinerja yang kita lihat ternyata memang ada beberapa capaian-capaian katakanlah dari beberapa IPM, kemiskinan dan sebagainya itu dari 13 indikator itu hanya tercapai katakanlah 54%. Ini memang jauh. Dari nilainya saja itu belum sampai angka 60. Bagaimana kita lulus? Angka standar 60 aja belum kita sampai. Masih di bawah 60%. Sehingga kita soroti itu. Terus yang kedua indikator-indikator yang lain. Oleh karenanya kita berharap dengan evaluasi ini ke depan dengan bersama Bu PC ini lebih akurat dan terukur perencanaannya, terus kemudian evaluasi. Ini yang penting, evaluasi. Tadi disampaikan oleh Baca Pansus bahwa ada capaian-capaian kerja masing-masing OPD, ada 13 atau 14 OPD yang kita nilai itu dari 100% anggaran, tapi capaiannya masih ada di bawah 50%. Dan varian-varian yang lain. Oleh karenanya kita minta ya mendorong agar APIP ya internal daripada kita di operator pemerintah daerah agar melakukan evaluasi paling tidak minimal 3 bulan sekali. Probability audit ini dilakukan 3 bulan sekali agar progress reportnya akan lebih bagus. Saya pikir mungkin itu. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.